Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kelompok saya akan membawakan topik tentang deteksi malaria berdasarkan citra sel darah merah. Lanjut. Untuk anggotanya, saya sendiri, Gilang Ananda, dengan NIM 19143111029, dan rekan saya 2014311005, yaitu Rahman Habib Fanani, dan teman saya. Saya Emil Masikinanda dengan NIM 2014311006. Saya sendiri, Visintia Feren Sudrajat, dengan NIM 2014321018. Oke, lanjut. Untuk studi kasus, yaitu malaria. Apa sih malaria itu? Malaria itu adalah penyakit mematikan yang ditularkan oleh nyamuk yang disebabkan oleh parasit Plasmodium Anopheles betina yang terinfeksi. Ada beberapa metode dan tes yang dapat dilakukan untuk deteksi dan diagnosis malaria, yaitu yang pertama metode tradisional deteksi malaria, yaitu polymerase chain reaction atau PCR, rapid diagnostic test atau RDT. Tes tradisional biasanya menggunakan alternatif, terutama di mana layanan mikroskop berkualitas baik tidak dapat disediakan dengan mudah. Lanjut. Nah, pemeriksaan mikroskopis darah yaitu metode yang paling dikenal untuk diagnosis malaria. Caranya yaitu darah pasien dioleskan pada kaca objek dan diwarnai dengan zat kontras yang memudahkan identifikasi parasit di dalam sel darah merah. Nah, metode kedua itu yaitu metode deep learning. Jaringan syaraf konvolusional atau CNN dapat secara otomatis mengekstrak fitur dan mempelajari filter. Dalam solusi pembelajaran mesin sebelumnya, fitur harus diprogram secara manual. Misalnya ukuran, warna, morfologi sel, memanfaatkan jaringan syaraf CNN akan sangat mempercepat waktu prediksi sambil mencerminkan atau bahkan melebihi keakuratan dokter. Selanjutnya yaitu dataset program aplikasi deep learning. Program aplikasi deep learning. Itu kami mengambil dataset dari Kaggle, dan Kaggle mengumpulkan data dari website resminya yaitu National Library of Medicine. Dan berikut adalah linknya. Lanjut. Dan di sini ada dua label, yaitu infected dan uninfected, dan jumlahnya yaitu 27.558 gambar, dan datasetnya berupa citra olesan atau apusan darah. Lanjut. Dan ini adalah hasil gambar parasitiset. Dan ini juga hasil gambar uninfected. Baik, ya, berikut ini masuk ke dalam metode dan arsitektur jaringan pada deteksi malaria yang kami buat. Nah, yang pertama kita harus sebelum membuat training data, kita tuh sebelumnya terdapat codingan mulai dari yang pertama itu mendownload dataset
langsung dari Kaggle-nya, kemudian di unzip dalam bentuk, kan download-nya nanti dalam bentuk zip, terus kemudian di coding-nya itu harus di unzip kita terlebih dahulu, terus kemudian setelah di unzip kita cek data citranya, kemudian barulah masuk ke membuat training data. Jadi sesuai dengan penjelasan sebelumnya, di dalam dataset kita terdapat 2 label, yaitu terinfeksi dan juga tidak terinfeksi. Nah, di sini kita membuat dari kedua data tersebut, kita membuat trainingnya dibagi menjadi 2, yaitu training untuk training data dan juga untuk data testing. Nah, di sini kodenya untuk membuat training data. Lanjut. Nah, ini lanjutannya masih diberi persyaratan-persyaratan juga. Jika PON lebih 2000, ukurannya 2500, maka masuk ke variabel ini dan ini, seperti itu. Lanjut. Nah, ini hasil ketika di run. Jadi kita sudah dapat, sudah dibagi oleh si codingannya antara untuk data untuk training dan juga data untuk testing. Selanjut. Kemudian untuk processing di mana ini menggunakan import library pickle. Ya, tujuannya adalah untuk tadi si data-data yang sebelumnya kita download langsung dari Kaggle-nya, tidak kami upload manual di Google Drive kita seperti biasanya, melainkan kita mengambil dari Kaggle-nya langsung, terus di unzip langsung dengan kode tertentu, kemudian barulah kita processing si datasetnya untuk agar menjadi sebuah file. Nah, nanti ketika selesai nge-run kode ini, maka si data-data set tersebut akan secara otomatis tersimpan menjadi dalam bentuk file sehingga bisa digunakan untuk selanjutnya. Lanjut. Nah, ini jika di-run maka output-nya seperti ini, bahwa si data tersebut sudah tersimpan dalam bentuk file. Selanjutnya. Nah, mulailah pada inti, yaitu pembuatan arsitektur model untuk melakukan prediksi apakah ini terjangkit deteksi malaria maupun tidak. Yang pertama yaitu pasti untuk deep learning pasti menggunakan sebagai dasarnya yaitu menggunakan library TensorFlow. Kemudian untuk model sama dengan sekuensial ini adalah maksudnya untuk karena kita menggunakan berlapis-lapis layer, maka function sekuensial harus ada. Kemudian untuk strukturnya itu sendiri, layer-layernya kami menggunakan yang pertama ada convolutional layer, kemudian ada menggunakan max pooling. Di sini kita bertumpuk-tumpuk layernya, yang mana untuk yang pertama itu ada convolutional layer dengan 64, kami memang setnya menjadi 64 filter. Kemudian ukuran dari filter tersebut adalah 3x3, dan untuk citra kami yang berukuran 120 x 120 dan berbentuk dalam RGB. Dan untuk function activation-nya kita menggunakan ReLU, kemudian kita menggunakan juga untuk model max pooling, lakukan layer pooling juga untuk meresize ukuran citra kami menjadi setengahnya, ukurannya menjadi setengah. Selanjutnya. Nah, di sini ada model TT-Add-Dense, yang mana itu digunakan sebagai output layer. Output layer kita mengesetnya menjadi 1. Kemudian untuk ada juga ketambahan lagi activation-nya, yaitu function sigmoid. Terus untuk optimizer-nya kita menggunakan Adam. Nah, untuk epoch sendiri, kita setnya sebanyak 10 kali, jadi ada instansi sebanyak 10 kali dalam setiap satu citra. Terus lanjutnya.
Nah, itu tadi sudah dilakukan epoks mulai dari 0 sampai dengan 9. Nah, di dalam kegiatan ini menurut pengalaman kami juga ini yang paling lama ketika di run. Lanjut. Nah, setelah tadi modelnya sudah dibuat, nanti bisa di download, di ekspor modelnya. Lanjut. Nah, setelah diekspor nanti bisa digunakan kepada data yang kami punya. Nah, ini diterapkan kepada model arsitektur jaringannya diterapkan kepada data yang telah ada. Lanjut. Nah, ini juga nanti model yang sudah terbuat digunakan untuk memprediksi apakah file image atau file gambar yang tertera di sana itu termasuk dia itu citranya tergolong yang terinfeksi atau tidak, terjangkit atau bukan. Nah, contohnya di sini kami memasukkan data testing dengan linknya atau path-nya, kemudian di run, maka ini ternyata termasuk mendeteksi bahwa dia tidak terinfeksi. Lanjut. Nah, kemudian kita coba lagi citra yang lainnya, kita masukkan ke dalam codingannya. Ketika di run, si aplikasi deep learning kita dapat memprediksi juga bahwa benar itu adalah citra yang kami masukkan adalah termasuk yang tergolong terjangkit penyakit malaria. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi untuk prediksi, setelah pemodelan telah selesai dan tahap finalisasi, kemudian model tersebut dihubungkan pada program prediksi agar dapat dijalankan, digunakan, dan diuji dengan data pada folder yang keseluruhan. Data yang berisikan 27.560 gambar yang terbagi ke dalam 2 folder parasit yang berisikan 13.780 data gambar dan tidak teridentifikasi yang berisikan 13.780 data gambar. Dalam tahap pengujian model terhadap data pada gambar, terdapat pada folder menghasilkan nilai akurasi yang sangat bagus, yaitu sekitar 95%, di mana hasil ini sangat bagus untuk membuktikan bahwa sistem dapat mengenali dan membedakan gambar yang parasit dan uninfected. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan, banyak data tidak selalu mempengaruhi akurasi yang dihasilkan. Didukung dengan penggunaan model CNN yang baik untuk mengklasifikasikan penyakit malaria dengan sel darah merah. Pada pengujian dengan menggunakan dataset dengan pembagian data parasit dan uninfected sebagai data training yang sekaligus data testing, mampu menghasilkan akurasi 95%. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penjelasan dan perkataan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.